Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, kembali lagi dengan Ibu Guru hari ini. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa di video ini? Sebelum kita membahas materi apa yang akan kita pelajari, langkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca basmalah, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang piktogram dan diagram batang. Nah, langsung saja kita akan belajar tentang data. Mengumpulkan data berarti menyusun angka atau informasi lain berdasarkan aturan tertentu, seperti dari yang terkecil ke yang terbesar, atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Data dapat diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, maupun sebaliknya. Kategori yang dapat digunakan dalam pengukuran data antara lain yaitu berat badan, tinggi badan, serta nilai ujian. Nah, data ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu datanya itu harus disusun dengan kategori yang jelas dan rapi. Contohnya nama siswa, nilai ujian, dan usia. Yang kedua, kolom dan baris tabel harus ditata sesuai dengan jenis datanya. Yang ketiga, tabel memudahkan dalam membaca, membandingkan data. Contohnya yang Ibu tampilkan di sini ya. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk piktogram atau diagram gambar, yaitu menyajikan data dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Yang pertama, piktogram menyajikan data menggunakan simbol atau gambar. Yang kedua, setiap simbol mewakili jumlah tertentu dari data. Yang ketiga, skala harus konsisten. Yang keempat, piktogram membantu penyajian data secara visual dan menarik. Contohnya seperti ini ya yang Ibu tampilkan. Dan yang ketiga yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar ataupun tegak. Nah, contohnya itu setiap batang memiliki jumlah data tertentu. Nah, setiap batangnya itu ada jumlah tertentu dari apa yang dibahas gitu ya kan. Terus, data yang dapat disajikan dalam diagram batang itu ada jumlah siswa di setiap kelas, nilai ujian, jumlah barang yang terjual. Kemudian skala dalam diagram batang harus akurat dan seragam. Contohnya seperti yang Ibu tampilkan di sini ya. Dan yang keempat yaitu penyajian diagram batang tegak. Diagram batang tegak adalah dengan menggunakan persegi diagram panjang dalam bentuk tegak untuk menunjukkan kategori. Ini diagramnya bentuknya tegak gitu ya kan. Ini contohnya Ibu tampilkan di sini ya. Dan yang kelima, penyajian diagram batang mendatar. Diagram batang mendatar adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang dalam bentuk mendatar untuk menunjukkan kategori. Jadi beda ya, diagram mendatar sama diagram tegak. Sebenarnya sama saja, cuma bentuknya saja yang berbeda. Contohnya Ibu tampilkan di sini ya. Nah, Ibu ada sebuah lagunya judulnya itu lagu bentuk penyajian data. Mari kita hafalkan dan kita nyanyikan. Let's go! Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk daftar, ada yang bentuk tabel.
Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, di video ini kita sudah belajar apa saja sih tadi? Bagus, pintar anak-anak Ibu. Di video ini kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk piktogram dan diagram batang. Tadi penyajian data ada berapa sih jenisnya? 5. Bagus, pintar anak-anak Ibu. Ada 5 jenis, apa saja? Sebutkan. Yang pertama tadi, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk piktogram. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang keempat, penyajian diagram batang tegak. Yang kelima, penyajian diagram batang mendatar. Nah, bagus anak-anak Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.